07011064 dari program studi psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya di sini akan melakukan tugas konseling dan saya di sini sebagai konselor. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Wijaya. Umur berapa kalau boleh tahu? Untuk tahun ini mungkin saya berumur 22 tahun. Alamatnya di mana? Alamat saya di Desa Pucakwangi, tempatnya di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Naik ke sini tadi bagaimana? Apakah lancar? Biasanya sih kadang-kadang kan daerah Lamongan itu sering macet ya. Jadinya untuk hari ini saya alhamdulillah itu lancar jaya, kayak gak ada kemacetan ataupun halangan yang membuat saya untuk kesini itu menjadi terlambat sih. Masnya ini tahu tempatnya dari mana ya? Kalau boleh tahu. Sebenarnya saya sudah pernah nanya ke teman untuk tempat yang terbaik untuk psikologi saya, dan saya juga pernah mencari-cari lewat Instagram maupun sosial media yang lain. Nah, untuk tempat ini saya rasa tidak cukup jauh dari rumah saya, jadi saya memilih untuk kesini saja. Berarti Masnya ke sini sukarela ya? Iya, sekarang. Perkenalkan, saya seorang juga bisa dipanggil Bu Isa sebagai konselor pada hari ini yang akan membersamai Masnya dalam melakukan sesi konseling. Ada beberapa hal yang perlu Mas ketahui dalam sesi konseling ini. Yang pertama itu ada namanya informed consent. Informed consent ini berisi tentang data-data dan persediaan Masnya dalam sesi ini. Masnya tidak perlu khawatir tentang data-datanya akan keselamatan karena ini sudah dilindungi oleh peraturan kode etik. Apa sudah bisa dipahami? Alhamdulillah bisa. Jadi Masnya kesini kenapa? Yang bisa saya bantu? Mungkin akhir-akhir ini saya sering kayak kebanyakan pikiran gitu, dan saya juga nggak tahu kenapa kok tiba-tiba akhir-akhir ini saya sering banget kayak mikir-mikir yang sesuatu yang sebelumnya belum pernah terjadi, itu takut akan terjadi di kemudian hari. Seperti apa sebenarnya? Contoh kayak misalkan kondisi saya yang sekarang itu kurang darah, kayak merasa minder gitu sama perkembangan anak-anak yang lain, contohnya dalam pola pikir maupun dengan pola sikap saya dibanding dengan kebanyakan anak-anak ataupun orang-orang dewasa yang lain itu sedikit cenderung lebih lambat perkembangannya. Masnya itu mulai seperti itu udah berapa lama? Untuk berapa lamanya itu mungkin saya kurang tahu, akan tetapi kayak dampingnya itu enggak sekali dua kali gitu, lebih berjangka. Jadi kadang-kadang itu seminggu itu datang sekali, kemudian 2 minggu setelahnya itu nggak ada pemikiran kayak gitu sama sekali. Nanti kedepannya lagi
Sampai-sampai itu kalau saya sedang kepikiran itu untuk melakukan aktivitas yang lain itu merasa berat, jadi langsung kadang-kadang langsung ketiduran. Berarti masnya ini minder terhadap orang-orang yang berada di sekitar masnya gitu. Iya, gitu. Biasanya itu mindernya itu dalam hal apa aja? Kalau boleh tahu. Kayak ya sekarang saya kan masih udah enggak masih lagi sih, sekarang udah umur 12 tahun. Nah, saya pun juga belum lulus dari kuliah, saya juga belum punya pekerjaan, jadinya kayak melihat teman-teman saya udah bekerja itu saya kayak merasa aduh, mereka aja bisa mandiri sendiri gitu, bisa ya bantu-bantu keuangan orang tuanya. Sedangkan saya umur segini masih jadi beban orang tua. Saya paham perasaan masnya. Masnya merasa nggak belum bisa apa-apa dalam seperti teman-teman masnya itu. Kalau tahu masnya itu kalau punya perasaan itu apakah mencoba mengalihkan dengan sesuatu gitu? Ya mungkin kayak lari dari kenyataan itu dengan ya main scroll TikTok 24 jam, ya nggak sampai 24 jam sih, tapi lebih sering ke mengurung diri di kamar dengan HP, main HP, kadang juga main game. Kalau misal orang tua atau ibu itu membutuhkan uang baru bisa, dan bisa disimpulkan itu saya itu kalau nggak ada acara sama teman-teman saya kayak keluar itu, saya nggak akan keluar dari rumah. Jadi non-stop tiap hari itu lebih cenderung di rumah. Jadi sosialisasi saya juga terbatas. Kalau boleh tahu hobi masnya apa ya? Wah, ini hobi saya banyak, mau diceritain satu-satu. Jadi kalau ingin bercerita tentang hobinya, Hobi sih nggak terlalu suka hobi. Ibarat kata saya kalau diajak main apa gini saya juga ikut, kayak main sepak bola gitu. Kalau ya habis asar gitu, kalau misal ada yang ngajak untuk main sepak bola juga main sepak bola. Terus malamnya kalau diajak main futsal juga main futsal. Saya juga bisa bermain badminton, kemudian olahraga yang lain juga bisa. Soalnya saya dari dulu itu dari kecil itu anaknya suka sama kegiatan olahraga itu aktif. Tapi ada 2 olahraga yang nggak bisa, itu renang sama basket. Soalnya untuk renang sendiri saya sedikit trauma, entah itu karena takut sama air atau apa. Terus yang basket ya sampean tahu lah tubuh saya seberapa. Kalau aktivitasnya sehari-hari apa ya? Diceritain dari bangun itu. Ya, Saya kalau di rumah, kalau nggak kuliah itu, kalau ada libur biasanya bangun itu subuh dulu jam 4. Nah, habis itu tidur lagi. Terus kadang jam 7 jam 8 itu baru bangun. Terus bantu ibu itu bersih-bersih rumah,
kan ibu juga jualan sayur, jadi bantu-bantu bersih-bersih rumah. Habis bersih-bersih rumah saya mandi, sarapan. Habis itu kalau bisa nggak ada kegiatan, saya lanjut untuk ngerjain tugas saya waktu kuliah itu. Terus habis duhur sampai asar itu saya pakai buat istirahat, kayak main HP atau main game atau chattingan sama seseorang. Terus kalau habis asar, kalau semisal nggak ada kesibukan, saya olahraga atau apa sampai biasanya sampai maghrib. Saya juga sering sholat 5 waktu, jadi sholat 5. Terus habis maghrib itu biasanya saya habis sholat itu kan haji. Habis ngaji kumpul sama keluarga, makan bareng, makan malam. Habis itu istirahat sambil main HP lagi sampai jam 9, terus nganter ibu saya ke pasar buat persiapan jualannya besok pagi. Nah, sampai rumah sekitar jam 1. Nah, itu baru istirahat, terus jam 4 bangun lagi. Kayak gitu. Seperti itu terus. Kalau kesehariannya dalam kalau masuk kuliah itu gimana? Kalau masuk kuliah ya, kan saya juga rumahnya sedikit jauh dari kampus saya. Kampus saya kan di Indonesia, sedangkan rumah saya kan di Lamongan. Untuk waktu tempuhnya juga lumayan lama, 1 jam itu kalau nggak ada kemacetan. Jadi kalau waktu kuliah ya mungkin habis kuliah itu nongkrong sama teman-teman saya, ngerjain tugas, pulang main HP itu malam. Kalau nggak ada kegiatan ya ngerjain tugas lagi gitu aja. Kalau boleh tahu dalam lingkup pertemanan itu gimana ya? Kalau misal Mas Dewi punya teman berapa? Terus apakah Mas Dewi pulang pergi atau kos gitu? Kalau teman saya itu, saya rasa teman itu berkata nggak bisa diketahui gitu, soalnya kan nggak ada kayak teman yang akrab, ada juga yang cuma teman biasa, kadang cuma nyapa doang. Tapi kalau di lingkup kampus saya itu alhamdulillah banyak gitu. Terus untuk itu apa, hidup saya itu saya ngekos kadang seminggu sekali ya. Tapi kan sekarang itu sendirian di rumah, jadi kayak seminggu 2 kali. Kalau misal di kampus nggak ada mata kuliah, jadi saya pulang. Kalau boleh tahu Masnya itu interaksi dalam temannya itu bagaimana, bisa diceritakan? Kan saya rasa kalau interaksi sama teman itu saya macam-macam. Jadi kalau sama teman-teman saya di kampung atau sama teman SD, SMP itu, teman-teman masa kecil itu kan nggak ada kata pindah, jadi luasa gitu kalau cara berinteraksi. Jadi kayak nyaman banget lah, dan apa yang nggak bisa disampaikan itu bisa kok diungkap. Kalau interaksi sama teman-teman yang ada di lingkungan kampus itu kayak saya lebih cenderung ke
pendiam. Bahkan dulu dari semester 1 sampai sekarang itu saya cenderung di mata orang-orang itu, di mata teman-teman saya itu orangnya nggak bisa bicara, dalam artian kayak pendiam, diajak ngobrol cuma balasnya singkat, cuek gitu. Tapi semenjak habis KKN itu saya sedikit berinteraksi sama teman-teman saya yang ada di lingkungan kampus itu, dan hasilnya sampai sekarang itu saya malah kayak diajak main apa kalau lagi ada kumpul-kumpul itu diajak. Tapi ya juga gitu, saya masih belum kayak puasa gitu dalam hubungan sama teman-teman lingkungan kampus. Masnya ini kalau boleh tahu minder itu ke siapa aja? Kalau maksudku, apakah ada teman yang membuat masnya minder gitu, atau cuma orang-orang luar saja yang membuat Kalau menurut saya bikin minder itu enggak cuma kok kayak teman luar atau teman dari kayak itu apa, semua orang yang memiliki kemampuan di atas saya. Jadi saya minder kayak meskipun ada teman kecil saya yang udah sama saya, tapi kok dia lebih mampu daripada saya. Saya mikirnya anak ini kok bisa kayak ini, sedangkan aku kok enggak. Jadi enggak cuma lingkungan kampus atau teman itu, tapi semua orang yang memang mempunyai di atas saya itu, saya merasa kayak membandingkan saya dengan mereka. Entah itu karena saya kurang prestasi atau kurang puas terhadap diri saya sendiri, juga kurang. baik. Kalau dalam keluarga, kalau boleh tahu, orang tua masnya itu menuntut sesuatu enggak, atau minta sesuatu untuk masnya jadi bagaimana, bisa diceritakan? Kalau di lingkungan keluarga itu dari kecil saya dididik jadi keras banget dibanding adik saya. Kan saya punya adik kan. Cara mendidik mereka terhadap saya dan adik saya itu sedikit berbeda. Kalau saya itu dididik dari kecil itu memang benar-benar harus ngelakuin semua yang diminta sama orang tua saya. Jadi kayak makan, masa kecil saya itu dia bagi, kalau boleh saya cerita itu habis subuh itu saya ngaji. Terus habis itu saya sekolah SMP itu kan naik sepeda, itu jaraknya 5 km, itu sendirian, gak ada teman. Soalnya teman-teman yang lain itu masuk sekolah yang di desa sendiri dan saya di luar desa. Habis itu pulang jam 2 itu saya ngaji lagi, terus habis asar juga ngaji lagi. Jadi kadang-kadang kalau pengen main itu merasa kayak berat banget, soalnya dituntut buat ngaji. Kalau nggak ngaji nggak boleh main. Jadi ngaji, habis ngaji itu pulang jam 4:30 baru bisa main. Terus habis maghrib juga kelas. Jadi itu terus kadang waktu main itu cuma sedikit, jadinya interaksi saya dengan teman-teman saya dulu itu sangat-sangat minim, yang membuat saya sampai jadi anak introvert.
harapan dari orang tua yang rumahnya bisa sendiri gitu. Kalau dari orang tua itu nggak ada sih, bukan. Kadang mungkin juga dari orang tua pengen anaknya kayak gimana, tapi mereka nggak menunjukkan buat saya harus jadi apa gitu. Mungkin cuma saya berpikiran kayak saya kan dari keluarga yang terpandang baik lah ibaratnya. Nah, sedangkan menurut pandangan orang-orang lain itu, wah saya itu wow gitu, soalnya kan anaknya pendiam terus gitu-gitu, soalnya pandai juga kan. Nah, saya ngerasa juga pandangan mereka terhadap diri saya itu kayak salah gitu. Pada perasaan saya juga nggak sebaik itu gitu. Jadi kayak takut aja melukai harapan-harapan orang lain maupun keluarga saya. Pernah dapat omongan sesuatu nggak Pokok omongan dari luar itu, sesuatu tentang kayak harapan benar tentang kamu gitu. ya, mereka sering memuji gitu kayak, wah anak pintar, sosok begini, sukses, pintar-pintar. Jadi kayak terbebani sama harapan-harapan itu gitu. Jadinya saya kalau sekarang itu mikir, perasaan aku mimpi gini, tapi kok sekarang kalah sama gini. Jadi itu yang buat saya kayak minder sama orang-orang, kayak merasa nggak mampu menjawab harapan. Baik, Masnya ini anak keberapa ya? Sangat pernah Pak. Dari Dari berapa saudara? kalau punya adik satu itu namanya berapa saudara? Saudara ya. Dua. Masnya sama adiknya. Iya. Pekerjaan ayahnya Masnya sendiri apa ya? Untuk pekerjaan ayah saya dulu itu serabutan sih, tapi terus semenjak saya udah sampai MI itu ngajar ngaji, terus jadi guru, kemudian jadi kepala sekolah, sekarang jadi apa ya, kalau udah meninggal jadi almarhum. Jadi ini ayah Masnya ini udah meninggal ya? Ya, Meninggal dari kapan? kalau kita kerja habis KKN itu 2 bulan setelah KKN, jadi itu juga nggak expect sama sekali gitu. Betul cerita ya. Masnya ini punya sepupu kan? Atau Buku itu kayak anaknya adik gimana? sepupu itu kayak itu loh, sepupu ayahmu kalau misalnya punya adik, nah adik itu punya anak, nah itu kamu sama anaknya adiknya. Kalau gitu sepupu saya banyak perempuannya juga. Itu cepetlah mereka. Iya, saya kira begitu. Mas ini kan udah umur 22 ya. Iya. Pernah menjalin Pernah sih 4 kali. kalau sekarang apakah punya pasangan? Oh, punya Bu. Setelah 4 tahun merasa nggak cocok sama siapa-siapa, terus habis KKN itu dapat.
Jadi kayak terpisah kayak itu sampai sekarang. Kalau boleh tahu pasangannya ini selalu mensupport masnya atau gimana, atau menuntut masnya gitu, bisa diceritakan? Kalau pasangan sendiri kan gimana ya bilang, soalnya kan juga seumuran sama saya, jadi juga terkesan kayak baru pertama kali kan juga pacaran, jadi saya lebih ke seperti ayah lah bagi dia. Untuk support sih sering support, karena kan kita juga sama-sama dari keluarga yang berkecukupan, tapi juga sama-sama kehilangan ayah, kayak geng fatherless gitu. Jadi untuk fatherless, tapi juga saling menguatkan satu sama lain, saling support ketika ada masalah itu, saling support satu sama lain. Apakah tidak pernah menuntut masnya mau siapa itu? Kalau menuntut sih nggak pernah, soalnya juga dia juga memahami kondisi saya seperti apa, dan saya juga memahami kondisi dia seperti apa. Jadi kayak menuntut itu lebih ke kayak meluangkan waktu, atau lebih memahami dia kalau lagi sedang masa-masa besarnya itu. Berarti ini masnya ini merasa minder sama lingkungannya yang udah Iya. Saya paham perasaan masnya. Biasanya masnya tuh berpikir pinter itu dalam hal apa? Masnya itu kayak terdiam, kayak nggak melakukan apa-apa, terus tiba-tiba pikiran seperti itu, atau gimana? Tapi kalau melihat reaksi kan ada reaksi gitu. Jadi kalau ada suatu hal yang membuat keadaan seperti itu terus bisa bikin saya merasa ini ya, kayak ada sesuatu apa namanya itu, situasi yang sulit bagi saya, dan saya tidak bisa melakukan apa-apa, itu mesti saya berpikiran kayak gitu. Keadaan seperti apa ya? Kalau ibu sedang kayak ngoceh-ngoceh atau ngadu, kan nggak ada yang jadi lagi, terus saya nggak bisa ngadu apa juga, saya sangat sedih. Biasanya masnya mengalihkan dengan main TikTok. Ya, main TikTok itu saya Pernah masnya itu pernah nggak sih mikir kalau aku perlu kayak gini, punya tekad? punya sih, kayak saya besok harus benar-benar punya kerja sama diriku. Saya juga punya adik, jadi itu saya juga punya pasangan juga kan, soalnya umur berdua seumuran, jadi juga harus benar-benar giat untuk bisa mendapatkan uang yang cukup. Ya, belum tahu jurusan perkuliahan masnya ya. Kalau belum tahu masnya ambil jurusan apa? Teknik informatika. Peluang kerjanya apa aja ya, betul? Kan sekarang juga lagi era teknologi,
kayak katanya Mas Kaisang juga era teknologi buat anak muda. Jadi suruh orang tua juga ikut teknik informatika. Soalnya dulu itu saya kan udah tak ceritain kan tadi kalau dari kecil itu ngaji terus Ya. sampai saya pas waktu milih jurusan sekolah itu lebih cenderung ke pendidikan agama Islam. Terus kata ayah sama ibu itu kayak ilmu agama itu bisa dicari kapan saja di mana saja, itu nggak harus ikut jurusan itu. Jadi mending pilih jurusan yang prospek kerjanya itu besar. Kemudian kalau pendidikan agama nanti bisa diambil lainnya itu di lain waktu, maksudnya di tempat-tempat lain, enggak di kampus. Jadi saya memilih untuk masuk ke jurusan informatika. Masnya ambil jurusan teknik informatika. Setelah masnya ini udah semester berapa ya? Udah mau skripsian. Rencananya kalau udah lulus itu mau kemana, gimana? Rencana sih ekspektasi saya langsung kerja ke melamar ke perusahaan-perusahaan. Tapi lihat faktor juga, katanya ada beberapa kayak kasus di mana kerjanya itu nggak sesuai dengan jurusan juga ada. Jadi kayak saya tidak mau berekspektasi terlalu tinggi, pokoknya diusahakan saja. Namanya ini gimana ya? Di umur segini masih belum Kerja. bahkan masnya sedang kuliah dan skripsi. Hal itu termasuk wajar karena masnya masih dalam fase perkuliahan. Masnya juga udah punya rencana kan mau kalau udah lulus mau kemana gitu. Ya, kalau boleh tahu harapan Mahnya tentang diri Mahnya itu mau seperti apa sih? Harapan. Iya, harapan. Jadi idaman itu. Jadi kayak saya itu harapan saya bisa bangkit lagi, dalam artian bisa menjawab harapan orang-orang luar sana, terus juga mengangkat derajat orang tua juga lebih menjadi pribadi yang baik dari hari-hari sebelumnya. Kemudian harus bisa benar-benar bertanggung jawab dan bekerja keras untuk mencapai apa yang saya inginkan, terutama orang tua saya. Jadi saya benar-benar ingin kayak kerja keras dan tidak malas-malasan. Untuk malasnya itu yang susah banget sebenarnya. Kalau boleh tahu Masnya ini malas itu apa kalau lagi kerjain tugas apa gimana? Malas saya itu kayak ada tugas yang numpuk itu saya udah ada 2 hari itu. Jadi kayak kalau megang lebih itu nanti aja terus ketiduran teman-teman tak mager gitu, kerjain tugas yang lain, cuma habis itu free lagi terus nanti aja mepet-mepet gitu dan kayak gitu. Jadi saya kayak gitu malesnya gitu, juga nggak mempelajari ilmu yang lain. Jadi kayak sehari-hari itu monoton.
tahu nggak sih kalau cara mencapai harapan mahnya itu gimana? Nah, maksudnya Gini deh mas, kalau kan masnya ini Cak Nur, bisa nggak kalau mengubah males itu menjadi kayak nggak menunda-nunda melakukan hal-hal yang memang perlu gitu? bisa 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 sih bisa, tapi ada faktor-faktor yang mendorong yang Seperti apa? susah. Sebetulnya Dia kayak bahan kasur yang empuk gitu. Makanya biasanya kerjanya tugas itu di mana? Biasanya itu kayak habis libur gitu, rumah kadang juga nongkrong sama temen-temen ya, sefleksibelnya aja. Tapi juga gitu, kalau di rumah mungkin banyak tidurnya, saya gitu. Kalau nongkrong mungkin mabar sama teman-teman dan dari jam sampai sore, terus nggak dapat apa-apa, mungkin cuma sejam baca ini. Biasanya kalau mamanya tuh mau mengerjakan tugas itu dalam suasana apa gitu? Kalau saya percaya itu lebih kayak sendirian, nah itu benar-benar bisa bikin saya fokus gitu dalam mengerjakan tugas maupun hal yang lainnya. Tapi kalau sama teman-teman, kalau nongkrong itu juga bisa, tapi fokus saya itu rendah, jadi pengerjaan tugas saya itu kayak menurun gitu hasilnya. Soalnya kurang konsentrasi juga. Iya. Masnya ini merasa ini perlu untuk mengubah perilaku masnya itu yang agak malas gitu. Karena kayak kalau lagi malas itu ingat ada harapan-harapan, ada keinginan yang harus diubah gitu. Jadi mungkin bisa dengan harapan itu bisa membangkitkan rasa malas itu menjadi giat dan merasakan baik. Dalam sesi konseling hari ini apa yang Mas dapat? Saya rasa saya dapat menyimpulkan kayak setiap orang kan juga punya takdirnya masing-masing. Kayak relasi mereka berbeda dengan saya, terus privilege-nya juga berbeda dengan saya, orang lain juga berbeda dengan saya. Jadi kayak ya beberapa itu membandingkan, mungkin lebih ke bekerja keras dengan sungguh-sungguh saja tanpa mendengarkan kata orang lain itu, dan juga sering ibadah, minta berdoa, kan juga berusaha sama berdoa, dan juga untuk menghilangkan kebiasaan malas saya dengan entah itu jangan tidur terlalu lama atau jangan main HP terlalu lama, itu juga mempengaruhi tingkat kemalasan. Benar apa yang diomongkan kalau setiap manusia itu punya hanya tidak perlu untuk merasa minder, karena ya itu tadi manusia itu tingkat kesusahannya itu sudah diatur sama yang di atas. Jadi tergantung sama kita sendiri juga. Kalau masnya giat dan berusaha, terus tidak lupa sama doa, itu pasti keinginan masnya itu akan terwujud.
Baik, sekian dalam sesi konseling hari ini. Terima kasih telah bekerjasama. Sama. Tugas konseling yang dapat saya sampaikan, apabila ada salah kata atau bicara dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian dari saya, see you.